ketika dia masih kecil, dia sudah dapat bicara karena mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alani mubarrakan aina ma kuntu. Allah memberikan aku keberkahan, banyak turun rahmat bersama dirinya dimanapun aku berada. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada Allah melimpahkan barokah. Siapa yang diusap sakitnya, ya sakit kustanya sembuh, sakit lepranya sembuh. Siapa yang buta matanya melihat kembali. Bahkan orang yang telah mati pun bisa hidup kembali atas izin Allah, karena barokah yang dilimpahkan Allah bersama Nabi Allah Isa alaihi salam. Ikhwan kiram rahimakumullah, saya ingin mengisahkan sedikit beberapa kisah tentang betapa barokah itu sangat penting. Usia yang singkat, kalau barokah usianya seperti Imam Syafi'i, umurnya 50-an tapi hafal 1 juta hadis. Dari kecil sudah hafiz Quran, menyusun ilmu usul fikih, kitabnya tetap dibaca sampai hari ini. Ilmu fikihnya tetap menjadikan rujukan. Umurnya cuma sampai sekitar 50-an, tapi umurnya penuh barokah. Umur yang singkat Allah melimpahkan kebaikan yang banyak bagi dirinya, dan kebaikan yang banyak, kebaikan itu tumpah ruah kepada umat yang akan datang, kepada kita semua. Itu namanya umur yang barokah. Ada rizki yang barokah, ada makanan yang dibarokahi, ada tempat yang dibarokahi, ada ilmu yang dibarokahi. Ikhwan kiram rahimakumullah, Jabir bin Abdullah di dalam Sahih Bukhari, ketika ayahnya wafat di peperangan Uhud, dia melapor kepada Nabi, "Ya Rasul, ayahku wafat di peperangan Uhud dan dia meninggalkan hutang yang banyak. Dia meninggalkan kebun, orang-orang pada nagih semuanya. Aku bayar dengan kebunnya, orang gak mau, gak cukup mungkin. Kebunnya kalau dijual tuh utangnya gak cukup. Orang biasanya ditinggalin waris harta, ini ditinggalin utang. Betapa sempit pikirannya. Penat sekali, ayahnya mati syahid di dalam peperangan Uhud. Dia mengadu kepada baginda Rasul. Seperti kalau kita ada kesusahan, kita mengadu kepada ulama, kita mengadu kepada orang soleh, karena dia lebih mendapat petunjuk dari Allah. Kemudian Nabi bilang, "Pulanglah kamu, besok aku datang ke kebunmu." Kemudian Nabi SAW mendatangi kebun Jabir bin Abdullah. Nabi mengelilingi kebun itu dan mendoakan agar Allah memberkahi buahnya, agar buahnya barokah, melimpahkan kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Setelah itu buahnya luar biasa, begitu banyak buahnya. Setelah didoakan oleh Nabi akan keberkahan, satu kebun kalau penuh barokah, kebun itu nggak cukup untuk bayar utang, tapi didoakan supaya kebun itu menjadi barokah, buahnya berlimpah ruah. Dari buahnya itu dibayarkan hutang-hutangnya hingga lunas, bahkan masih bersisa untuk keluarga Jabir bin Abdullah. Jangankan kebunnya dijual, dibayar nggak lunas, sekarang kebunnya tetap dimiliki dan menjadikan buahnya dimakan oleh keluarganya. Itu namanya barokah ya ikhwan. Dari hutang kemudian menjadi ladang untuk hidup yang penuh barokah. Sekali waktu di dalam Sahih Muslim, di peperangan Khandaq, kaum muslimin dikepung hampir sebulan, kekurangan makan. Nabi sampai mengganjal 3 batu di perutnya. Kemudian seorang sahabat datang kepada Nabi, dia lihat Nabi dalam keadaan begitu lapar karena kekurangan makanan akibat dikepung oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik,
orang-orang kafir, suku Ghatafan, semuanya berkumpul memusuhi orang Islam. Kemudian sahabat ini tidak tega melihat Nabi. Dia pulang ke rumah, dia tanya istrinya, ada makanan? Ada kambing satu yang kecil, serantang tepung lah begitu. Ada sisa tepung, masaklah, nanti aku mau ajak Nabi makan. Kemudian bininya, dia memotong kambing itu, dia masak dan semuanya. Kemudian dia balik, dia bisikin nama Nabi, ya Rasulullah, aku punya makanan di rumah. Datanglah ke rumahku bersama beberapa sahabat. 4-5 orang deh begitu kira-kira kalau kita, karena cukup makanan untuk 4-5 orang. Kemudian Nabi mengatakan, hei kaum muslimin, kita diundang di rumah sahabat kita untuk makan. Datanglah 1000 orang.